dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngajak tuh bibir balapan. Ngajak daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut, suka marah-marah. Apa? Kau jadi kepanasan, tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup, kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Bisa, hebat, menguatkan Indonesia. Wirausaha is the best. Mending happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Selamat datang di acara penyematan tanda kelulusan pengambilan sumpah janji asisten tenaga kesehatan jurusan farmasi dan keperawatan dan pelantikan siswa-siswi SMK Swasta Wirausaha Medan. Hotel dan Autoba Internasional Medan, Rabu 20 Mei 2026. Kami informasikan kepada hadirin dan tamu undangan kami, acara akan segera kita mulai. Untuk itu kami informasikan segala alat komunikasi mohon untuk dinonaktifkan agar acara boleh berlangsung dengan hikmat. Rangkaian acara pengambilan sumpah janji angkatan ke-9 Camping and Ping Day angkatan ke-13 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK, doa, tari persembahan,
Camping and Painting Day siswa SMK Husada Medan, kata sambutan, foto bersama, dan hiburan. Kita akan memasuki acara pertama. Barisan prosesi memasuki ruangan hadiran. Hadirin tetap berdiri, menyanyikan lagu Indonesia
Hadirin dipersilakan dulu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, untuk mengambil keberkahan daripada acara ini, marilah kita awali dengan doa. Dalam hal ini izinkan saya membuat doa menurut agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syairin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukashshiru dhalik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal aqab wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutayyiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tubaddi'una bi'asal khayr min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat adunya mujibus syai'in ya rabbal alamin. Barakallahu al-awal wal akhir ila hajatana wa syukur alhamdulillah. Kami ucapkan kepadamu ya Allah, hari ini kami bisa melaksanakan wisuda penyindir. Berkahilah acara kami ya Allah dari awal hingga akhir, dan perkenankan agar acara ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kami ya Allah. Ya Allah ya mujibas syai'in, jadikanlah ilmu yang mereka peroleh para wisudawan dan wisudawati ini menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat baik dirinya, keluarga, agama, nusa dan bangsa. Ya Allah ya mujibas syai'in, jadikanlah seluruh para wisudawan-wisudawati ini lulusan yang baik, yang berguna tentunya bagi kehidupan yang ada pada dirinya ya Allah. Bila mana mereka nantinya akan melanjut ke perguruan tinggi ya Allah, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemudahan, kelancaran untuk melaksanakan studinya, kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan keterampilan, agar mereka mampu menjalankan tugas yang diberikan, diamanahkan kepada mereka, menjadi kerja yang berkah, membawa rezeki yang halal bagi dirinya ya Allah. Ya Allah, hari ini akan menyelesaikan studinya nanti di SMK Wirausaha Medan ini. Ya Allah, bagi kami para undangan, Bapak Ibu guru, orang-orang tua, mudahkanlah rezeki kami ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, panjangkan umur kami, berikanlah kami kesehatan, keselamatan, agar kami dapat menjalankan aktivitas kami sebagai bentuk wujud pengambahan padamu ya Allah ya mujibus syai'in ya rabbal alamin. Khususun doana ya Allah ila tilmiz wa tilmijah asrafu asrafil farmasi keperawatan DKP TSN wa ila muallim wa muallimah SMK Wirausaha Medan, hadirin wal hadirah, wisudawan wisudawati. Allahumma anzili rahmah wal afiyah wal hidayah wal salamah wa sabirin wal maghfirah. Allahumma abwabal khair, abwabal jannah, abwabal ni'mah, abwabal syiha, abwabal quwwah, abwabal hidayah dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kasubag Umum, Pembina Yayasan Perguruan Wirausaha yang diwakilkan oleh Bapak Heri Kalihan, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kutalim Baru Ibu Febri Bangun, Ketua Asosiasi SMK Asisten Keperawatan atau ASASKI Ibu Muni Rawati SST SPD,
Ketua Ikatan Vokasi Farmasi Indonesia, Bapak Binsar Sitorus, Esfarm MKM. Para rohaniawan dari Departemen Agama Kota Medan, yang kami hormati pimpinan Apotik Yayasan Perguruan Wirausaha Medan bidang farmasi, Kepala Sekolah SMK Wirausaha Medan Ibu Linda Purwa SPD MAP, guru dan staf tata usaha Yayasan Perguruan Wirausaha Medan,
menyampaikan acara wisuda SMK Wirausada Medan tahun pelajaran 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara, Bapak David Elton Nenggolan, SSTP, MSP, yang diwakili oleh Kasabag Umum, Pembina Yayasan Perguruan Wirausada Medan, Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Antonius Ginting, SPOG Mars, dan Ibu Roswita Bukit, SE, MSI AKCA, yang diwakili oleh Koordinator Yayasan Bapak Eri Tarigan, MPD, Kepala SMK Pancur Batu, Ibu Yas Murni Zebua, SPD, MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kutalim Baru, Ibu Febri Bangun, Ketua Asosiasi SMK Wilayah Asisten Keperawatan Asaski, Ibu Munirawati, SST, SPD, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Persatuan Asisten Keperawatan Indonesia, Ibu Nurse Yuli Yanti, MK, Ketua Asosiasi Pendidikan Menengah Farmasi Indonesia, Ibu Anastasia Siregar, SSI, Ketua Ikatan Vokasi Farmasi Indonesia, Bapak Binsar Sitorus, SFAM, MKM, dan para rohaniawan dari Departemen Kota Medan, dan yang saya sayangi, anak-anak kami sekalian beserta orang tua yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita melaksanakan pelepasan pengambilan sumpah dan janji siswa kelas 12 serta Happy Day dan Pinning Day kelas 12 SMK Wirausada Medan tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Ibu Juni Arista Manik, AMK SKM, selaku Wakil Kurikulum SMK Kesehatan Wirausada Medan, menyampaikan laporan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, data siswa lulusan. Pada tahun pelajaran ini, jumlah siswa kelas 12 yang mengikuti proses pelajaran telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik adalah: pada kelas 12, 60 orang. Jumlah siswa yang lulus 100%, 60 orang. Lulusan berdasarkan program keahlian. Yang pertama, keperawatan 20 orang, farmasi 18 orang, desain komunikasi visual 19 orang, teknik sepeda motor 3 orang. Sedangkan jumlah siswa kelas 10 yang masuk dan mengikuti pelajaran tahun ini berjumlah 91 orang berdasarkan jurusan. Yang pertama, farmasi 25 orang, kedua, keperawatan 39 orang, 3, desain komunikasi 12 orang, teknik sepeda motor 15 orang. Yang kedua, capaian akademik dan non-akademik. Siswa SMK Wirausada Medan telah menunjukkan prestasi selama berada di SMK Wirausada Medan. 4 siswa diterima di Poltekkes jalur bersama. 2 siswa telah mendaftar di perusahaan mitra SMK Wirausada Medan dan akan berangkat ke Jepang. 1 siswa sudah bekerja di gudang obat. Lulusan terbaik SMK Wirausada, yang pertama, farmasi dengan nilai total 1.322. Yang kedua, dengan nilai total 1.316. Dan yang ketiga, 1.313. Keperawatan pada peringkat pertama dengan nilai total 1.322. Pada peringkat kedua 1.313. Dan pada peringkat ketiga
1297. Pada jurusan Desain Komunikasi Visual, peringkat pertama jatuh pada jumlah total nilai 1117, peringkat kedua jatuh pada nilai 1112, dan yang peringkat ketiga jatuh pada nilai 1109. Pada jurusan Teknik Sepeda Motor, peringkat pertama jatuh pada nilai 1294, pada peringkat kedua jatuh pada nilai 1303, dan juara 3 jatuh pada nilai 1286. Program prakrit dan kerjasama industri yang ada di SMK Wirausada, yang pertama Rumah Sakit Bina Kasih Medan, Rumah Sakit yang ada di Deli Tua, yang ketiga ada apotik yayasan, PT Varia Sekata Parma, yang keempat Puskesmas di Kota Medan, pengabdian masyarakat di desa, percetakan yang ada di Kota Medan, studio foto di Kota Medan, dan bengkel yang ada di Kota Medan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam mendukung keberhasilan pendidikan di SMK Wirausada Medan, terutama kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami. Kepada para siswa-siswi kami ucapkan selamat atas kelulusan di tahun ini. Jadikanlah ilmu yang telah diperoleh sebagai bekal dan langkah ke jenjang yang lebih tinggi, baik dalam dunia kerja maupun pendidikan lanjut. Teruskanlah membawa nama baik sekolah dimanapun kalian berada. Dan kepada siswa-siswi Kepin Day dan Pining Day, semoga dapat menyelesaikan pendidikan di SMK Wirausada Medan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan, 20 Mei 2026. Hormat saya Juni Aris Tamanik, AMK SKM, Wakil Kurikulum SMK Swasta Wirausada Medan. Waktu dan tempat yang disediakan Bapak Ibu. Hari ini di bawah pelancar dalam bulan suci, kita berkumpul untuk menyaksikan sebuah langkah yang mulia, namun jauh sebelum kain putih tersemat di kepala kalian, dan sebelum sumpah atau janji yang diikrarkan, ada sebuah perjalanan panjang yang penuh air mata. Kita kembali ke abad 19, mengenang seorang wanita muda bernama Florence Nightingale yang lahir di tengah gelombang kemewahan keluarga bangsawan dengan harta sosial yang tinggi di balik pinggir-pinggir istana yang megah, dengan hati yang gelisah. Di usia 17, beliau mendapatkan panggilan yang diyakininya adalah panggilan Tuhan, yang mengetuk dadanya yang sangat keras, yang berbunyi, mengabdilah pada manusia. Ketika Florence menyatakan ingin menjadi seorang perawat, dunia menentangnya. Zaman itu, rumah sakit adalah tempat yang kotor, penuh maksiat dan mengerikan. Profesi perawat dianggap rendah, bahkan setara dengan pekerjaan kasar yang tidak terhormat. Ibunya menangis, ayahnya murka, dan lingkungan sosial mencemooh. Mereka menganggap Florence telah kehilangan akal. Namun cinta Florence dan pada kemanusiaan jauh lebih besar daripada rasa takutnya pada penolakan. Dia menolak lamaran pernikahan dan mengorbankan kenyamanan hidupnya secara sembunyi-sembunyi, mempelajari laporan medis, membaca buku-buku kesehatan, sehingga akhirnya melarikan diri ke Jerman untuk mendapatkan pelatihan perawatan formal.
perang berkecamuk. Florence melangkahkan kaki ke barak militer. Di sana dia melihat, dia tidak hanya menemui prajurit yang terluka oleh peluru, tapi juga keputusasaan. Dinding yang penuh dengan kuman dan kematian yang merajalela. Tetapi dia tidak tinggal diam. Dia menyisihkan dengan baju. Dia membersihkan lantai yang kotor, membenahi sirkulasi udara, dan menuntut standar sanitasi yang ketat. Saat itu, Florence tidak pernah beristirahat. Sepanjang kaki yang lelah, namun penuh keteguhan, berjalan di koridor. Di tangan kanannya ada lampu kecil yang menyala. Lampu yang menerangi wajah-wajah prajurit, memberikan harapan yang disebut The Lady with the Lamp. Farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Sejarah farmasi dapat ditelusuri sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Yunani melahirkan beberapa tokoh farmasi dunia. Salah satunya adalah Hippocrates. Meskipun Hippocrates dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran, pada zaman dahulu ilmu kedokteran dan farmasi memang tidak dapat dipisahkan. Hippocrates merupakan tokoh yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Dalam peracikan obat, Hippocrates menyebutkan cara menyiapkan beberapa bentuk sediaan yang digunakan pada masa itu, seperti pil, obat umum, dan lainnya. Ilmu farmasi juga mengalami perkembangan hingga terpecah menjadi ilmu yang lebih khusus, yaitu farmakologi, farmakognosi, dialektika, dan kimia farmasi. Pada abad ke-20 hingga saat ini, di saat kebutuhan obat dunia semakin meningkat, ilmu farmasi juga masih terus berkembang. Perkembangan tersebut baik dari segi penemuan obat-obat baru, penemuan sistem pengantara, pengobatan berbasis bukti ilmiah, penjaminan kualitas sediaan farmasi, dan lainnya. Desain komunikasi visual. Sejarah desain komunikasi visual berawal dari kebutuhan manusia untuk berkomunikasi melalui gambar dan simbol visual. Sejak zaman prasejarah, manusia telah menggunakan gambar pada dinding luar sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, menceritakan aktivitas kehidupan, serta mendokumentasikan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Perkembangan komunikasi visual terus berlanjut pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi yang mulai mengenal simbol, ornamen, serta tulisan visual sebagai media informasi dan identitas budaya. Kemudian, pada abad ke-15, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg menjadi titik penting dalam perkembangan dunia
visual dan komunikasi. Dengan adanya teknologi cetak, informasi dapat disebarkan secara lebih luas melalui buku, poster, surat kabar, dan media publikasi lainnya. Seiring berkembangnya teknologi digital, bidang desain mengalami perubahan yang sangat besar. Penggunaan komputer melahirkan berbagai media baru seperti ilustrasi digital, fotografi, animasi, videografi, desain multimedia, hingga media interaktif. Dari perkembangan tersebut, istilah desain grafis kemudian berkembang menjadi desain komunikasi visual. Oleh karena itu, mempelajari desain komunikasi visual bukan hanya tentang kemampuan menggambar atau mengoperasikan komputer, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan komunikasi yang baik melalui karya visual yang bermanfaat bagi masyarakat. Sejarah jenis sepeda motor berawal dari perkembangan kendaraan bermotor di dunia. Sebelumnya, ada sepeda motor modern. Manusia telah berusaha menciptakan alat transportasi yang cepat dan efisien untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Pada akhir abad ke-19, perkembangan teknologi mulai mengalami kemajuan besar. Salah satu pengguna penting dalam sejarah sepeda motor terjadi ketika Dr. Gaulian menciptakan kendaraan roda dua mesin pertama pada tahun 1985 di Jerman. Kendaraan tersebut menjadi cikal bakal lahirnya sepeda motor modern yang terus berkembang hingga saat ini. Kendaraan roda dua berbahan bakar bensin yang menggunakan tangga sepeda konvensional dengan mesin pembakaran internal 4 langkah. Kemudian industri otomotif berkembang. Acara selanjutnya adalah pemasangan cap dan penyematan pin. Kami panggilkan Ibu Ketua Jurusan Keperawatan Isa Agita Broginting, Reni Dwi Astuti, Balkis, Kristi Angelina Pasaribu, Reni Brusilalahi, Vira Andreni Ramadhani Berubarus, Nabila Kaila Andina,
Sundari Wulandari Jevanya Natali Karigan. Zira Anissa, Alicia Michael Guru Ginting, Elsa Torus Pane. Naswa Harani Antoni, Jun Jahra Tusita, Kalisa Andia. Naila Rahman Tunisa, Kiara Adisti, Arfa Afika Beru Kelia. Lucy Mariana Tampugolo, Nurvita Auliasa, Grace Camelia Samosir. Anggun Saskia Sumini, Tandita Bredia. Raisya Nabila
Ramadhani Bulu Bangun. Putri Kirania Ramba, Azam Kalona Juliandra, Agustina Ramadhani Bulu Kawan. Yosinta Angelina Bulu Surbakti, Valentina Anabel Bulu Klian, Nabila. Putra. Kami ucapkan terima kasih buat Ibu Ketua Jurusan Keperawatan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan kami panggilkan Ibu Ketua Jurusan Ulfa Zahra Kirana Bulu Surbakti, Eliza As Zahra Sitorus, Putri Amanda. Beni Pepayosa, Dina Putriana Nasution, Naswa Safika Pane. Suci Kanaya Putri, Tiara Tival Pila,
Arenia Rizky, Winda Afrianti, Siti Fajarina. Dea Jos Michael Guru Raja Gugu, Maijelina Maria Guru Samosir, Dini Aulia Sabrina. Erika Tarigan, Naswa Akila Putri, Enji Dia Puspita. Putri Kesia Sitompul, Aziza Putri, Rafael Cipino. Artika Aprilia, Sandi Perduana Tarigan, Muhammad Rafael Arbarka. Rizky Bastanta, Muhammad Rafa Albarka. Terima kasih kepada Ibu Ketua Jurusan Farmasi. Kami persilakan kembali untuk
kami panggilkan Ketua Juru. Jumaida Hayani. Dwi Shalom Bru Inti Liana Akila Rafiza. Dewi Kalela, Anissa Syahwal Fitri. Fani Uli Margareta. Kalisa Naura, Celia Kasih Veronica Sarani. Raika Arjuanta Sidur, Divo Aditria. Jurusan Desain Komunikasi Visual dan Ibu Guru pendamping, kami persilakan ke balik tempat. Dan Bapak Video Ferdinand
Indonesia SD. Imam Sayuni, Walia Syahwat, Supriyanto,
dengan sungguh-sungguh dan akan mengamalkan ilmu yang telah saya miliki. Untuk menolong sesama manusia dengan tidak membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama. 2. Akan menaati segala peraturan dan mengikuti proses pembelajaran praktik dengan jujur. Disiplin dan penuh tanggung jawab dalam meningkatkan mutu pengetahuan. Sikap dan keterampilan serta akan membina kerjasama. Keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. 3. Akan mengutamakan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi dan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. 4. Akan berlaku sabar dalam melaksanakan tugas karena Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang. Demikian kami berjanji. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kami. 20 Mei 2026 yang berjanji, siswa SMK Swasta Wirahusada Medan. Janji siswa-siswi Desain Komunikasi Visual. Kami berjanji menjunjung tinggi kejujuran, disiplin dan tanggung jawab dalam setiap karya dan tindakan. Berkarya dengan kreativitas, inovasi dan semangat belajar, tanpa henti demi menghasilkan desain yang bermanfaat. Menggunakan kemampuan desain untuk menyampaikan pesan yang positif, edukatif dan membangun masyarakat. Menghargai proses, ide hak cipta serta karya orang lain sebagai bentuk etika profesional, menjaga sikap, tutur kata dan perilaku yang mencerminkan karakter pelajar, kreatif dan profesional.
Janji siswa teknik sepeda motor. Kami, siswa jurusan teknik sepeda motor. Berjanji akan. 1. Menjadi pribadi yang disiplin. Jujur dan bertanggung jawab. 2. Menjaga nama baik sekolah. Jurusan dan dunia kerja industri. 3. Belajar dengan tekun serta menguasai ilmu dan keterampilan otomotif. 4. Mengutamakan keselamatan kerja dalam setiap praktik dan pekerjaan. 5. Menjunjung tinggi kerjasama, sopan santun, dan solidaritas sesama teman. Kami mohon kesediaan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dinda Purba, SPD MAP untuk melantik siswa-siswi SMK Wirausaha Medan. Naskah pelantikan siswa dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Mei 2026, saya, Kepala Sekolah SMK Wirausaha Medan, dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai siswa-siswi SMK Wirausaha Medan. Saya percaya siswa akan melaksanakan kewajiban yang sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan sebagai siswa-siswi SMK Wirausaha Medan. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita. Kepala Sekolah SMK Wirausaha Medan, Dinda Purba, SPD MAP.